Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bendi Suraputra Dewanto dari Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Dan dalam video ini, saya akan membahas topik peran perusahaan dalam melayani konsumen, serta kendala dan tantangan yang dihadapi. Nah, sebelum kita bahas, saya ada pertanyaan. Pernah nggak kalian pesan barang online dan itu cuma butuh hitungan jam, paket itu sudah sampai di depan rumah? Nah, di balik kemudahan itu, ada perusahaan yang bekerja non-stop, melewati puluhan kota, jalanan padat, sampai gudang yang penuh paket setiap hari. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana sebuah perusahaan menjalankan perannya dalam melayani konsumen, lengkap dengan kendala dan tantangan nyata yang mereka hadapi. Untuk studi kasus kita, kali ini kita akan membahas JNT Express. Tapi sebelum kita bedah JNT Express lebih jauh, sebelumnya kita pahami dulu konsep dasarnya. Sebenarnya apa sih peran perusahaan dalam melayani konsumen itu? Jadi secara umum, perusahaan punya 3 peran utama dalam melayani konsumen. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Kedua, untuk menciptakan nilai tambah lewat kualitas layanan, kecepatan, dan kenyamanan. Ketiga, untuk membangun kepercayaan jangka panjang melalui layanan purna jual seperti penanganan komplain dan klaim. Salah satu sektor yang perannya makin terasa belakangan ini adalah jasa ekspedisi atau logistik. Lonjakan transaksi belanja online di Indonesia membuat perusahaan ekspedisi ini jadi penghubung terakhir antara penjual dan pembeli, atau yang biasa disebut last mile delivery. Tanpa mereka, roda e-commerce di Indonesia ini gak akan bisa berjalan secepat sekarang. Supaya lebih konkret, sekarang mari kita kenalan dulu dengan perusahaan yang jadi studi kasus kita, yaitu JNT Express. Jadi JNT Express ini didirikan pada Agustus 2015 di Jakarta oleh Jet Li, yaitu seorang mantan CEO Oppo Indonesia bersama Tony Chen. Pada tahun 2025, perusahaan ini merayakan 1 dekade beroperasi di Indonesia. Saat ini, JNT Express memiliki lebih dari 3.500 titik layanan atau drop point, didukung puluhan pusat sortir dan puluhan mesin sortir otomatis yang masing-masing bisa memproses puluhan ribu paket per jam. Lebih dari 90.000 kurir dan tim operasional bergerak setiap hari, menjangkau wilayah dari kota besar sampai pelosok seperti Sabang. JNT juga sudah berekspansi ke lebih dari 10 negara, termasuk beberapa negara di Asia Tenggara. Berdasarkan survei Populix tahun 2003, JNT Express tercatat sebagai jasa ekspedisi favorit generasi Z di Indonesia, baik untuk belanja online maupun pengiriman pribadi. Dengan jaringan dan teknologi sebesar itu, lalu apa aja sih peran nyata JNT Express ke konsumennya sehari-hari? Pertama, jaringan distribusi yang luas. Jadi Indonesia ini adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Nah, JNT ini membangun jaringan hingga ke daerah terpencil agar konsumen dimanapun tetap bisa mengirim dan menerima paket. Kedua, variasi layanan sesuai kebutuhan. Ada layanan reguler untuk paket kecil, layanan kargo untuk barang besar, sampai layanan internasional untuk pengiriman ke luar negeri. Ketiga, ada transparansi lewat teknologi. Jadi konsumen ini bisa melacak posisi paket secara real time lewat website, aplikasi, atau langsung dari marketplace tempat mereka belanja. Untuk yang keempat, ini untuk mendukung pelaku UMKM. Jadi kita mengingat UMKM ini menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto Indonesia. Nah, layanan pickup gratis dan kemudahan pengiriman dari JNT bisa jadi tulang punggung operasional banyak bisnis kecil, termasuk pelaku live shopping yang butuh pengiriman cepat saat pesanan melonjak. Dan yang terakhir, kelima, yaitu untuk layanan pelanggan multi kanal.
Jadi konsumen ini bisa menyampaikan keluhan lewat WhatsApp resmi, email, media sosial, sampai datang langsung ke drop point terdekat jika masalahnya rumit atau kompleks. Misalnya paket rusak atau hilang yang memerlukan proses klaim. Tapi di balik semua peran besar itu, perjalanan JNT Express nggak selalu mulus. Sekarang kita bahas kendala dan tantangan yang mereka hadapi. Pertama, ada tantangan geografis. Jadi Indonesia ini adalah negara kepulauan dengan infrastruktur yang tidak merata, sehingga biaya dan waktu pengiriman antar wilayah itu sangat beragam. Kedua, adanya persaingan yang makin ketat dari pemain lain seperti JNE, Si Cepat, Shopee Express, dan lain-lain. Termasuk hilangnya mitra besar, yaitu ketika Shopee berhenti menggunakan layanan reguler JNT Express sejak April 2025. Ketiga, itu ada masalah kualitas layanan operasional. Ada analisis ulasan pengguna pada 2025 menunjukkan keluhan terbanyak itu datang dari paket yang stagnan di titik transit layanan pelanggan yang kurang responsif dan gangguan teknis pada aplikasi. Dan yang keempat, adanya lonjakan volume saat musim ramai seperti bulan Ramadan dan hari belanja online nasional yang menuntut kapasitas ekstra dan beresiko memperburuk keterlambatan jika tidak diantisipasi. Untuk menghadapi semua tantangan tadi, tentu JNT Express ini nggak tinggal diam ya. Untuk mengantisipasi, JNT Express terus memperluas drop point dan mesin sortir otomatis, sekaligus memperkuat stabilitas aplikasi dan layanan pelanggan agar lebih responsif. Untuk strategi pemberdayaan UMKM juga jadi kunci menjaga loyalitas konsumen di tengah persaingan logistik yang makin kompetitif. Jadi dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa peran perusahaan itu dalam melayani konsumen tidak berhenti pada urusan mengantar barang semata. JNT Express sebagai salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia itu menunjukkan bagaimana jaringan distribusi yang luas, variasi layanan, teknologi pelacakan, serta dukungan terhadap UMKM itu menjadi fondasi penting dalam menciptakan nilai bagi konsumen. Namun di balik peran besar tersebut, berbagai kendala nyata tetap dihadapi, mulai dari tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, ketatnya persaingan antar perusahaan ekspedisi, hingga tuntutan menjadi kualitas layanan di tengah lonjakan volume pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan jasa itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar jaringan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuannya untuk terus beradaptasi dan memperbaiki kualitas layanan. Dan untuk kedepannya, JNT Express dan perusahaan ekspedisi lainnya itu dituntut untuk terus berinovasi, baik dari sisi teknologi maupun pelayanan pelanggan, agar tetap relevan dan dipercaya oleh konsumen di tengah industri logistik Indonesia yang terus berkembang. Jadi demikian pembahasan mengenai peran perusahaan dalam melayani konsumen beserta kendala dan tantangan yang dihadapi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.